Bayangkan sebuah bangsa yang berdiri di ambang pintu tanah penuh berkah, namun terhalang oleh ketakutan terhadap raksasa setinggi 22 meter. Kaum yang memiliki kekuatan yang luar biasa dan hidup dalam kemewahan. Saat iman mereka diuji, hanya segelintir orang yang berani maju, yakin bahwa tidak ada raksasa yang terlalu besar jika Allah berada di pihak mereka. Dalam kisah epik ini, keberanian, kesombongan, dan iman berbenturan mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan tentang kekuatan fisik, tapi tentang kepercayaan yang tak terkoyakkan pada janji ilahi. Apakah ketakutan akan menang, atau iman yang akan membawa mereka menuju kemenangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga hari ini penuh berkah dan kebahagiaan untuk kalian. Terima kasih sudah hadir di video ini. Sebelum kita mulai, saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan rezeki yang melimpah. Yuk kita sama-sama belajar, berbagi, dan inspirasi hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar kita terus berbagi kebaikan dan inspirasi setiap harinya. Terima kasih. Langsung saja kita ke ceritanya. Pada zaman Nabi Musa, setelah perjuangan panjang keluar dari Mesir di bawah kekuasaan Fir'aun, Bani Israel melakukan perjalanan yang panjang dan penuh ujian. Mereka menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu Kanaan, sebuah tanah yang digambarkan penuh dengan kemakmuran dan keberkahan. Selama perjalanan itu, mereka menemui banyak tantangan, termasuk berhadapan dengan musuh-musuh yang kuat. Salah satu musuh terbesar yang menjadi perhatian Nabi Musa dan Bani Israel adalah kaum Jabbarun. Kaum Jabbarun ini tidak seperti musuh-musuh biasa yang pernah dihadapi Bani Israel. Mereka adalah kaum raksasa yang hidup di Kanaan, tempat yang mereka tuju. Sejak dulu, tanah Kanaan dikenal sebagai tanah yang subur, penuh dengan kebun-kebun yang menghasilkan buah-buahan lezat dan hasil pertanian yang melimpah. Namun, tanah ini juga dihuni oleh kaum yang memiliki kekuatan yang luar biasa, baik secara fisik maupun militer. Mereka dikenal sebagai kaum yang angkuh, tidak kenal belas kasihan, dan menindas siapapun yang berani melawan mereka. Nabi Musa yang selalu menerima wahyu dari Allah sudah diperingatkan tentang keberadaan kaum Jabbarun di Kanaan. Meski tanah itu dijanjikan kepada Bani Israel, mereka harus berjuang untuk mendapatkannya. Allah memerintahkan mereka untuk mengusir kaum yang zalim dan menduduki tanah tersebut sebagai bagian dari janjinya. Akan tetapi, ketika Bani Israel mendengar kisah tentang kaum Jabbarun, rasa takut mulai merasuki hati mereka. Kaum Jabbarun tidak hanya dikenal sebagai bangsa yang kuat, tapi juga sebagai makhluk yang memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Mereka memiliki tinggi hingga 22 meter, menjadikan mereka seperti raksasa yang sulit dihadapi oleh manusia biasa. Bani Israel yang telah menghadapi banyak kesulitan dalam perjalanan panjang, mereka kini merasa bahwa kaum Jabbarun adalah tantangan yang paling berat yang akan dihadapi mereka. Perjalanan panjang menuju Kanaan diwarnai dengan berbagai ujian iman bagi Bani Israel. Setiap kali mereka merasa takut, Nabi Musa mengingatkan mereka tentang janji Allah dan kuasa-Nya yang melindungi mereka. Namun, kisah tentang kaum Jabbarun yang tersebar dari mulut ke mulut menciptakan ketakutan yang mendalam di hati mereka. Mereka mulai meragukan kemampuan mereka sendiri, meski Allah telah memberikan banyak tanda kekuasaan-Nya sepanjang perjalanan mereka. Dengan segala kekhawatiran yang ada, Nabi Musa memutuskan untuk mengirim beberapa mata-mata dari kalangan Bani Israel untuk menyelidiki keadaan di tanah Kanaan dan kaum Jabbarun yang menghuni wilayah tersebut. Mata-mata ini dipilih dari paling yang percaya di antara mereka, dan mereka memiliki tugas berat mengamati kaum Jabbarun, mempelajari kekuatan dan kelemahan mereka, serta melaporkan kembali kepada Nabi Musa dan kaumnya. Perjalanan menuju tanah yang dijanjikan semakin mendebarkan, dan kisah kaum Jabbarun menjadi ujian besar bagi iman dan keberanian Bani Israel. Bagaimana mereka menghadapi tantangan ini akan menjadi bagian penting dalam perjalanan spiritual dan sejarah panjang mereka. Karakteristik kaum Jabbarun. Kaum Jabbarun bukanlah kaum biasa. Mereka digambarkan sebagai makhluk yang sangat besar, dengan tinggi yang bisa mencapai 22 meter. Postur tubuh mereka yang raksasa memberikan mereka kekuatan fisik yang luar biasa. Mereka hidup di tanah Kanaan, yang merupakan salah satu wilayah paling subur di masa itu.
Kehadiran mereka di wilayah itu menimbulkan ketakutan bagi banyak bangsa di sekitarnya. Bahkan, kaum Bani Israel yang terkenal gigih pun merasa gentar setelah mendengar cerita tentang kaum ini. Kaum Jabbarun dengan postur tubuh yang menyerupai raksasa dikenal memiliki kehidupan yang makmur. Mereka tinggal di kota-kota besar dan dikelilingi oleh tembok-tembok tinggi. Seakan mereka sadar bahwa kekuatan fisik saja belum cukup untuk melindungi diri. Rumah-rumah mereka besar sesuai dengan ukuran tubuh mereka, dengan pintu-pintu yang sangat tinggi dan lebar. Kota-kota mereka terletak di antara lahan-lahan pertanian yang subur, di mana mereka menanam tanaman pangan dan memelihara hewan ternak dalam jumlah yang melimpah. Selain dari segi fisik yang luar biasa, kaum Jabbarun juga dikenal memiliki teknologi yang canggih untuk zaman itu. Mereka mampu membangun bangunan-bangunan megah yang mampu menahan gempuran dari berbagai ancaman. Temuan-temuan arkeologi dari wilayah tersebut menunjukkan adanya sistem irigasi yang kompleks, yang memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan sumber daya air dalam jumlah yang besar. Hal ini membuat tanah yang mereka kuasai menjadi sangat subur dan menghasilkan hasil panen yang melimpah. Pohon-pohon anggur yang besar, buah-buahan yang segar, serta biji-bijian berkualitas tinggi adalah ciri khas dari kekayaan tanah mereka. Namun, di balik semua kemakmuran dan teknologi yang mereka miliki, kaum Jabbarun memiliki sifat yang angkuh dan sombong. Mereka memandang rendah bangsa lain, termasuk kaum Bani Israel. Mereka percaya bahwa kekuatan fisik dan kemakmuran yang mereka miliki adalah tanda bahwa mereka adalah kaum yang unggul. Dalam pertemuan dengan bangsa lain, mereka kerap menunjukkan dominasi dan kekerasan untuk mempertahankan wilayah dan kekayaan mereka. Kehadiran kaum Jabbarun menciptakan teror di wilayah sekitarnya, dan hanya sedikit yang berani mendekati wilayah kekuasaan mereka. Bukan hanya dari segi fisik, kaum Jabbarun juga memiliki prajurit-prajurit terlatih yang siap bertempur kapan saja. Setiap lelaki dewasa di kaum ini dianggap sebagai pejuang karena fisik mereka yang raksasa sudah memberikan keunggulan tersendiri dalam pertempuran. Mereka dikenal menggunakan senjata-senjata besar dan alat perang yang dibuat khusus untuk ukuran tubuh mereka. Pedang mereka misalnya jauh lebih besar daripada senjata-senjata biasa, dan satu tebasan bisa menghancurkan beberapa musuh sekaligus. Perisai mereka dibuat dari bahan yang kuat, melindungi mereka dari serangan musuh. Kehadiran kaum Jabbarun juga diwarnai dengan legenda-legenda yang berkembang di kalangan bangsa-bangsa sekitar. Banyak yang meyakini bahwa mereka adalah keturunan makhluk-makhluk kuno yang memiliki kekuatan khusus, atau bahkan sebagian percaya kaum Jabbarun merupakan makhluk gaib yang turun ke bumi. Mitos-mitos ini semakin mengukuhkan rasa takut dan kagum yang dimiliki oleh bangsa-bangsa terhadap mereka. Di kalangan Bani Israel, kaum Jabbarun menjadi simbol kekuatan yang tidak dapat mereka kalahkan dengan kekuatan manusiawi. Nabi Musa terus mengingatkan mereka bahwa Allah telah menjanjikan kemenangan bagi mereka. Namun, kisah tentang keperkasaan kaum raksasa ini membuat banyak dari mereka ragu, terutama bagi kaum yang baru saja terbebas dari perbudakan di Mesir. Menghadapi kaum raksasa seperti Jabbarun tampak seperti misi yang mustahil. Bani Israel masih terbelenggu dalam trauma penindasan yang mereka alami di Mesir. Dan menghadapi kaum yang jauh lebih besar dan kuat ini membuat mereka merasa kecil dan tidak berdaya. Dengan segala kehebatan fisik, teknologi, dan kekuasaan yang dimiliki kaum Jabbarun, mereka menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh Bani Israel dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan. Ketakutan akan kaum ini begitu mendalam, hingga banyak dari Bani Israel mulai meragukan kemampuan mereka untuk merebut tanah Kanaan. Meski Allah telah berjanji bahwa tanah itu milik mereka, namun kaum Jabbarun bukan tanpa kelemahan. Keangkuhan mereka yang lahir dari kepercayaan bahwa kekuatan fisik mereka tak terkalahkan menjadi titik lemah yang nantinya akan dimanfaatkan oleh Bani Israel. Namun, untuk saat ini, rasa takut masih mendominasi hati Bani Israel, dan mereka harus menghadapi ketakutan itu sebelum bisa melangkah lebih jauh. Kemudian, misi mata-mata Nabi Musa. Setelah mendengar cerita tentang kekuatan dan kebesaran kaum Jabbarun, Nabi Musa menyadari bahwa sebelum melangkah lebih jauh diperlukan informasi lebih mendalam mengenai kaum ini. Untuk itu, Nabi Musa mengutus 12 orang dari kaum Bani Israel yang dipilih dari setiap suku yang bertugas sebagai mata-mata.
Misi mereka adalah menyusup ke wilayah kaum Jabarun di tanah Kanaan yang membawa laporan mengenai kekuatan mereka, kondisi wilayah, serta peluang yang mungkin dimanfaatkan untuk menghadapi mereka. Tugas ini tidaklah mudah. Kaum Jabarun bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kota-kota yang dilindungi dengan ketat. Para mata-mata yang diutus oleh Nabi Musa harus berhati-hati dalam menjalankan misinya agar tidak tertangkap. Masing-masing dari mereka adalah tokoh yang terpercaya dan memiliki keterampilan yang luar biasa. Namun, menghadapi kaum raksasa setinggi 22 meter adalah sesuatu yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dalam perjalanan, para mata-mata melewati berbagai rintangan sebelum akhirnya tiba di perbatasan tanah Kanaan. Di kejauhan, mereka bisa melihat kota-kota besar dengan tembok-tembok tinggi, serta para penduduknya yang sangat besar dalam ukuran fisik. Pemandangan ini saja sudah membuat mereka merinding, apalagi saat mereka menyaksikan sendiri bagaimana kaum Jabarun menjalani kehidupan sehari-hari. Para mata-mata itu berusaha mendekati salah satu kota utama di tanah Kanaan. Dari kejauhan, mereka menyaksikan ladang-ladang yang subur dengan tanaman yang tumbuh jauh lebih besar daripada yang biasa mereka lihat di Mesir atau di padang pasir yang mereka lalui. Pohon-pohon anggur menjulang tinggi dengan buah yang sangat besar, sementara gandum dan hasil pertanian lainnya tampak lebih melimpah. Kehidupan di sana tampak makmur dan sejahtera. Para Jabarun terlihat sibuk di ladang-ladang mereka, memanen hasil bumi dengan tangan besar mereka yang kekar. Kekuatan fisik yang dimiliki kaum ini memungkinkan mereka untuk bekerja dengan efisiensi luar biasa, mengolah tanah dengan cepat dan efektif. Para mata-mata kemudian melihat lebih dekat ke arah kota. Di sana, mereka menyaksikan bangunan-bangunan besar yang terbuat dari batu-batu besar yang hanya bisa diangkat oleh makhluk dengan kekuatan luar biasa. Pintu-pintu kota dan bangunan sangat tinggi, hampir mustahil bagi manusia biasa untuk membukanya. Kota-kota ini juga dijaga ketat oleh prajurit-prajurit Jabarun yang membawa senjata-senjata besar yang tampak sangat mematikan. Pedang mereka yang panjangnya seperti tiang bendera dipegang dengan mudah oleh prajurit raksasa itu. Perisai-perisai besar mereka tampak seperti tembok bergerak, sulit ditembus oleh serangan musuh. Melihat semua ini, para mata-mata mulai merasa gentar. Bagaimana mungkin mereka yang hanya manusia biasa mampu menghadapi kaum yang begitu besar dan kuat? Bagaimana Bani Israel yang telah lelah dengan perjalanan panjang di padang pasir bisa menaklukkan kota-kota besar yang dijaga oleh makhluk sebesar dan sekuat kaum Jabarun? Namun, di tengah keraguan itu, dua dari mata-mata yang dikirim, Yusha bin Nun dan Khalid bin Yufine, tetap teguh dalam keimanan mereka. Mereka meyakini bahwa meskipun kaum Jabarun tampak sangat kuat, Allah telah berjanji bahwa tanah Kanaan adalah milik Bani Israel. Dengan pertolongan Allah, mereka percaya bahwa tidak ada musuh yang terlalu besar atau terlalu kuat untuk dikalahkan. Mereka mengamati dengan cermat kelemahan-kelemahan yang mungkin dimiliki oleh kaum Jabarun. Yusha dan Khalid mencatat bahwa meskipun kaum Jabarun memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, mereka cenderung sombong dan merasa terlalu percaya diri dengan kekuasaan mereka. Kota-kota mereka dijaga ketat, tetapi jika strategi yang tepat diterapkan, Bani Israel bisa saja menemukan celah untuk menaklukkan mereka. Setelah beberapa hari menyusup dan mengumpulkan informasi, para mata-mata kembali ke kamp Bani Israel untuk melaporkan apa yang mereka lihat. Di depan Nabi Musa dan seluruh kaum, mereka menyampaikan laporan mereka tentang tanah Kanaan dan kaum Jabarun yang menghuni wilayah tersebut. Para mata-mata menggambarkan kekayaan tanah Kanaan yang melimpah. Mereka membawa buah-buahan besar sebagai bukti kemakmuran tanah itu. Namun, sebagian dari mereka juga melaporkan bahwa kaum Jabarun terlalu kuat untuk dihadapi. Mereka menggambarkan bagaimana para raksasa itu hidup dalam kemewahan dan memiliki kekuatan militer yang tak tertandingi. Mendengar laporan ini, ketakutan mulai menyelimuti hati sebagian besar Bani Israel. Mereka merasa tidak mungkin bisa menaklukkan tanah Kanaan. Rasa takut itu semakin memuncak ketika beberapa mata-mata memberikan gambaran yang lebih menakutkan lagi, membesar-besarkan kekuatan kaum Jabarun hingga Bani Israel merasa tak berdaya. Namun, di tengah-tengah itu, Yusha dan Khalid berdiri teguh. Mereka memberikan pandangan berbeda
Menurut mereka, meskipun kaum Jabbarun tampak kuat, mereka percaya dengan iman dan pertolongan Allah, kemenangan masih mungkin dicapai. Mereka menyemangati kaum Bani Israel untuk tidak takut dan maju dengan keberanian. Namun, di saat itu, ketakutan telah menguasai hati sebagian Bani Israel. Mereka mulai ragu apakah mereka mampu melanjutkan perjalanan ini, dan apakah mereka bisa mengalahkan kaum yang begitu perkasa seperti kaum Jabbarun. Nabi Musa terus mencoba meyakinkan mereka, tetapi cobaan iman ini menjadi titik krusial dalam perjalanan mereka. Selanjutnya, reaksi Bani Israel. Setelah para mata-mata kembali dari tanah Kanaan dan melaporkan keadaan kaum Jabbarun, suasana di kalangan Bani Israel mulai berubah. Apa yang tadinya mereka harapkan dan semangat untuk memasuki tanah yang dijanjikan, kini berubah menjadi ketakutan dan keraguan yang mendalam. Laporan dari para mata-mata tentang ketakutan dan ukuran kaum Jabbarun membuat hati banyak dari mereka gentar. Meski mereka melihat sendiri hasil bumi yang melimpah dari Kanaan, seperti anggur yang besar yang dibawa sebagai bukti kesuburan tanah itu, perhatian mereka lebih terfokus pada ancaman kaum raksasa tersebut. Reaksi pertama dari sebagian besar Bani Israel adalah rasa takut yang amat mendalam. Mereka merasa kecil dan tidak berdaya dibandingkan dengan kaum raksasa yang tingginya mencapai 22 meter. Beberapa dari mereka bahkan mulai berbicara dengan nada pesimis, meragukan kemampuan mereka sendiri, dan mempertanyakan keputusan untuk meninggalkan Mesir. Mereka mulai berkata satu sama lain, bagaimana mungkin kita hanya manusia biasa mampu melawan kaum raksasa? Mereka terlalu kuat, terlalu besar, dan tak terkalahkan. Kita hanya akan hancur jika berhadapan dengan mereka. Keraguan ini dengan cepat menyebar di antara seluruh kaum. Banyak yang merasa lebih baik kembali ke Mesir, meskipun mereka tahu di sana mereka akan kembali hidup sebagai budak. Dalam ketakutan mereka, bahkan perbudakan tampak lebih aman daripada menghadapi kaum raksasa seperti Jabbarun. Mereka mulai berseru, lebih baik kita mati di Mesir atau di padang pasir ini daripada terbunuh oleh kaum raksasa itu. Mengapa Tuhan membawa kita ke sini hanya untuk membuat kita binasa? Nabi Musa yang terus mendapat wahyu dari Allah berusaha menenangkan kaumnya. Dia mengingatkan mereka tentang mukjizat-mukjizat yang telah Allah berikan sepanjang perjalanan mereka keluar dari Mesir. Pembelahan Laut Merah, makanan yang turun dari langit, serta kemenangan-kemenangan lain yang mereka capai dengan pertolongannya. Nabi Musa meyakinkan mereka bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka, dan bahwa janji Allah untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka adalah mutlak. Namun, ketakutan yang menyelimuti hati mereka sudah terlalu mendalam. Nabi Musa kemudian berusaha menyemangati kaumnya, berkata, "Wahai kaumku, janganlah takut. Allah bersama kita, dan jika Dia menghendaki, tidak ada kaum terlalu besar atau terlalu kuat untuk kita kalahkan. Tanah ini telah dijanjikan kepada kita, dan jika kita beriman, kita pasti akan merebutnya." Namun, mayoritas dari Bani Israel tetap terbelenggu dalam ketakutan mereka. Mereka merasa tidak sanggup melawan kaum yang begitu perkasa. Para pemimpin dari suku-suku Bani Israel yang awalnya setia kepada Musa mulai memihak kepada kaumnya yang ketakutan. Mereka berkata, "Kami telah mendengar laporan para mata-mata. Tidak mungkin kita bisa melawan mereka. Kita hanya akan binasa. Mari kita kembali ke Mesir atau setidaknya hindari perang ini." Melihat kebimbangan kaumnya, Yusha bin Nun dan Khalid bin Yufene, dua mata-mata yang tetap teguh dalam keimanan mereka, berdiri di hadapan Bani Israel. Mereka berbicara dengan penuh keyakinan dan keberanian, mencoba membangkitkan semangat di hati kaumnya. Yusha bin Nun berkata, "Jangan takut kepada mereka. Allah telah memberikan kita tanah ini. Mereka memang besar dan kuat, tapi jangan lupa, kita memiliki Allah yang maha kuat. Jika kita percaya dan maju dengan keyakinan, kemenangan ada di tangan kita." Khalid menambahkan, "Kita sudah melihat tanah yang dijanjikan itu. Tanah itu sangat subur dan penuh dengan hasil bumi yang melimpah. Jika kita mengikuti perintah Allah dan tidak mundur, kita pasti akan berhasil. Jangan takut kepada kaum Jabbarun. Mereka bukan tandingan bagi Allah." Namun, meskipun kata-kata Yusha dan Khalid penuh dengan semangat, hanya sedikit yang mendengarkan. Mayoritas dari Bani Israel masih dikuasai oleh rasa takut yang mendalam. Mereka melihat kaum Jabbarun sebagai musuh yang tak terkalahkan, dan
Mereka lebih memilih mundur daripada maju ke pertempuran. Ketakutan ini begitu kuat, hingga mereka bahkan mulai merencanakan pemberontakan terhadap Nabi Musa. Mereka berpikir untuk memilih pemimpin baru yang akan membawa mereka kembali ke Mesir, tempat di mana mereka merasa lebih aman, meskipun itu berarti kembali kehidupan dalam perbudakan. Nabi Musa menyaksikan betapa kaumnya dilanda ketakutan, berdoa kepada Allah agar memberikan petunjuk dan kekuatan kepada mereka. Namun, Allah telah mengetahui ketakutan yang mendalam di hati mereka dan ketidakpatuhan yang semakin besar. Meskipun Bani Israel telah melihat berbagai mukjizat dan tanda kekuasaan Allah, mereka tetap meragukan kekuatannya dan lebih memilih untuk menyerah kepada rasa takut. Ketidakpatuhan dan keraguan ini merupakan ujian iman bagi Bani Israel, dan sebagian besar dari mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka lebih memilih jalan mundur daripada maju dengan iman dan keberanian. Penolakan mereka untuk menghadapi kaum Jabbarun dan menaklukkan tanah Kanaan menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami keagungan dan kekuatan Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Di tengah situasi ini, Allah menurunkan peringatan yang keras kepada Bani Israel karena mereka menolak untuk maju dan memenuhi perintahnya. Hukuman akan segera datang kepada mereka. Tanah yang dijanjikan itu masih menunggu, tapi mereka tidak beriman dan tidak maju, dan tidak mau maju akan tersingkir dari kesempatan untuk meraihnya. Ketakutan, keraguan, dan pemberontakan terhadap perintah Allah menjadi titik balik penting dalam perjalanan Bani Israel. Perjalanan menuju tanah yang dijanjikan tidak berakhir seperti yang mereka harapkan. Karena ketidakpatuhan mereka, Allah memberikan keputusan yang berat kepada mereka. Selanjutnya, keberanian dua orang mukmin. Di tengah ketakutan yang menyelimuti Bani Israel, hanya ada dua orang yang tetap teguh dalam keimanan dan keberanian mereka, Yusha bin Nun dan Khalid bin Yufini. Meskipun mayoritas dari kaum Bani Israel memilih untuk tunduk pada rasa takut mereka terhadap kaum Jabbarun, Yusha dan Khalid memegang teguh keyakinan bahwa Allah akan membantu mereka dan mereka berani maju dan taat kepadanya. Setelah mendengar laporan dari para mata-mata yang lain yang menggambarkan kaum Jabbarun sebagai raksasa yang tidak bisa dikalahkan, Yusha dan Khalid merasa perlu untuk berdiri di depan kaumnya dan memberikan seruan yang penuh semangat. Mereka tidak ingin melihat Bani Israel menyerah begitu saja kepada ketakutan, apalagi setelah segala keajaiban yang mereka saksikan selama perjalanan mereka keluar dari Mesir. Mereka tahu bahwa kemenangan tidak bergantung pada kekuatan fisik atau ukuran tubuh, melainkan pada iman dan keyakinan kepada Allah yang Maha Kuasa. Yusha bin Nun, seorang pemuda yang dikenal memiliki hati yang tegar dan keberanian luar biasa, berdiri di hadapan kaumnya. Ia mengangkat suara di tengah hiruk-pikuk ketakutan yang melanda Bani Israel dan berkata dengan tegas, "Wahai kaumku, janganlah kalian takut kepada kaum Jabbarun. Mereka memang besar, tapi Allah kita jauh lebih besar. Allah telah menjanjikan tanda ini kepada kita, dan janji Allah adalah pasti. Jika kita maju dengan iman, tidak ada yang bisa menghalangi kita." Ucapan Yusha adalah sebuah peringatan bahwa ukuran dan kekuatan fisik bukanlah faktor penentu dalam pertempuran. Allah telah menaklukkan Fir'aun dan pasukannya yang jauh lebih kuat daripada Bani Israel, hanya dengan membelah lautan dan menghancurkan musuh mereka di dalamnya. Kini, Yusha bisa mengingatkan kaumnya bahwa Allah akan sama memberi mereka kemenangan jika mereka bersedia maju dan mempercayai kekuasaannya. Khalid bin Yufini, seseorang lelaki yang lebih tua dari Yusha, tetap memiliki semangat yang sama kuatnya. Ikut berdiri di sisi Yusha. Khalid adalah salah satu dari 12 mata-mata yang menyusup ke tanah Kanaan, dan ia melihat sendiri kekuatan kaum Jabbarun. Namun, berbeda dengan para mata-mata yang lainnya yang diliputi ketakutan, Khalid memilih untuk fokus pada kesempatan dan janji Allah. Khalid dengan lantang berkata, "Kami telah melihat tanah yang dijanjikan itu, dan sungguh tanah itu penuh dengan keberkahan. Tanaman-tanamannya besar, buahnya manis, dan tanahnya subur. Jika Allah telah memberikan kepada kita, maka siapa yang bisa melawan kita? Jangan takut kepada kaum Jabbarun, karena mereka memiliki perlindungan yang sama seperti kita. Allah ada di pihak kita,
dan jika kita percaya kepadanya, mereka akan jatuh di hadapan kita seperti dedaunan di musim gugur. Khalid berbicara dengan penuh keyakinan bahwa kaum Jabbarun meskipun terlihat kuat dan tidak terkalahkan, sebenarnya rentan karena kesombongan mereka. Keangkuhan kaum Jabbarun membuat mereka merasa tidak terkalahkan. Tapi Khalid tahu bahwa kesombongan adalah kelemahan terbesar. Dengan strategi yang tepat dan bantuan Allah, kaum Jabbarun bisa ditaklukkan. Namun, meskipun Yusha dan Khalid berbicara dengan penuh keyakinan, suara mereka tenggelam di antara ketakutan yang menguasai Bani Israel. Banyak dari mereka tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin mereka yang selama ini hidup sebagai budak di Mesir bisa menaklukkan kaum raksasa yang begitu kuat dan memiliki kota-kota yang dilindungi oleh tembok-tembok tinggi. Mereka merasa bahwa mengandalkan keajaiban semata tidak cukup, dan ketakutan mereka terhadap kekuatan fisik kaum Jabbarun menutup mata mereka dari kekuasaan Allah. Dengan keraguan yang terus merajalela, Yusha dan Khalid tidak henti-hentinya mencoba membangkitkan semangat kaumnya. Mereka berbicara dengan para pemimpin suku-suku Bani Israel, mencoba meyakinkan mereka bahwa kesempatan ini adalah ujian iman. Mereka mengingatkan kembali kepada mukjizat-mukjizat yang telah diberikan oleh Allah di sepanjang perjalanan mereka. Bagaimana Allah membelah Laut Merah, memberi mereka makanan dari langit, dan melindungi mereka dari berbagai ancaman selama perjalanan di padang pasir. Semua itu seharusnya menjadi bukti bahwa Allah selalu bersama mereka. Namun, ketakutan telah mengakar kuat di hati mayoritas Bani Israel. Mereka tidak bisa melepaskan bayangan kaum Jabbarun yang besar dan kuat. Sebagian bahkan mulai menyuarakan keinginan untuk memilih pemimpin baru yang akan membawa mereka kembali ke Mesir. Mereka berkata, "Kami lebih baik mati di Mesir sebagai budak daripada mati di tangan kaum raksasa ini." Seruan-seruan semacam itu membuat suasana semakin kacau. Nabi Musa melihat semua ini hanya bisa bersabar dan terus berdoa kepada Allah agar memberikan petunjuk kepada kaumnya. Ia tahu bahwa Allah selalu menguji iman mereka, dan ini adalah salah satu ujian terbesar yang mereka hadapi. Namun, mayoritas Bani Israel tetap menolak untuk maju, dan bahkan setelah seruan-seruan penuh semangat dari Yusha dan Khalid, rasa takut mereka terlalu besar, dan mereka lebih memilih untuk mundur daripada menghadapi kaum raksasa. Yusha dan Khalid meskipun kecewa dengan keputusan mayoritas, tetapi tetap setia kepada keyakinan mereka. Mereka tahu bahwa meskipun sebagian besar dari kaumnya telah kehilangan keberanian, Allah akan tetap memberikan janjinya kepada mereka yang beriman. Kemudian, keduanya terus berjuang untuk mempertahankan keyakinan mereka, meskipun situasi tampak semakin sulit. Keberanian dan iman Yusha dan Khalid menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Mereka adalah dua orang yang tetap percaya pada janji Allah yang di saat yang lain memilih untuk menyerah pada ketakutan. Kisah keberanian mereka akan terus hidup dalam sejarah Bani Israel sebagai contoh bahwa dengan iman dan keberanian tidak ada raksasa ataupun kekuatan yang terlalu besar untuk dikalahkan. Selanjutnya, penolakan dan hukuman Allah. Meskipun Yusha bin Nun dan Khalid bin Yufene berbicara dengan penuh semangat dan keyakinan, mayoritas dari Bani Israel tetap tenggelam dalam rasa takut dan keraguan. Mereka menolak untuk maju dan memenuhi perintah Allah untuk memasuki tanah Kanaan dan melawan kaum Jabbarun. Ketakutan akan ukuran dan kekuatan kaum raksasa itu menutup mata mereka terhadap janji Allah yang pasti dan mukjizat-mukjizat yang telah mereka saksikan sebelumnya. Penolakan ini menjadi puncak dari ketidaktaatan mereka, dan Allah memutuskan untuk memberikan hukuman yang setimpal atas ketidakpatuhan dan keraguan mereka. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa yang menyampaikan kabar buruk kepada kaumnya bahwa mereka tidak akan segera memasuki tanah yang dijanjikan. Sebagai akibat dari ketidakpercayaan dan ketakutan mereka, Allah menghukum mereka dengan menunda kesempatan untuk memasuki tanah Kanaan selama 40 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, mereka akan berkelana di padang pasir tanpa tujuan yang jelas, tersesat dan tidak akan pernah menyentuh tanah yang mereka impikan. Generasi yang penuh ketakutan ini akan dihukum untuk tidak pernah merasakan nikmatnya hidup di tanah yang dijanjikan. Dalam wahyu yang diterima Nabi Musa, Allah menyatakan bahwa generasi Bani Israel yang saat ini hidup tidak akan pernah memasuki tanah Kanaan. Mereka akan berputar-putar di padang pasir hingga semua generasi yang tidak beriman dan penuh keraguan itu binasa, kecuali Yusha bin Nun dan Khalid bin Yufene.
dua orang mukmin yang tetap setia dan tidak tergoyahkan imannya. Generasi baru yang lebih kuat yang lahir dari keturunan Bani Israel selama masa pengembaraan mereka di padang pasir akan menjadi kaum yang masuk ke tanah Kanaan. Mereka akan dipimpin oleh Yusha bin Nun yang kelak menjadi pengganti Musa. Saat Musa menyampaikan kabar hukuman ini kepada kaumnya, kesedihan dan penyesalan mulai merasuki hati mereka. Banyak dari mereka menangis, menyadari kesalahan besar yang telah mereka perbuat. Namun, penyesalan mereka datang terlambat ketika Allah memberikan perintah dan janjinya. Kesempatan untuk taat hanya datang satu kali. Bani Israel yang telah menolak untuk mematuhi perintah Allah kini harus menanggung akibat dari ketidaktaatan mereka. Beberapa dari mereka mencoba untuk mengajukan permohonan agar hukuman itu dicabut. Mereka ingin maju dan bertempur melawan kaum Jabbarun setelah menyadari kesalahan mereka. Namun, Nabi Musa memperingatkan mereka bahwa Allah telah menetapkan hukuman dan sekarang sudah terlambat. Nabi Musa berkata, "Kalian tidak menaati perintah Allah ketika diberikan kesempatan, dan sekarang kalian ingin maju setelah Allah murka. Kalian tidak akan berhasil." Meskipun demikian, sebagian dari Bani Israel tetap keras kepala untuk memutuskan untuk berperang dengan harapan bisa mendapatkan pengampunan dan menghindari hukuman. Mereka mengumpulkan pasukan untuk mencoba menyerang kaum Jabbarun tanpa izin dan perintah dari Allah. Namun, serangan mereka berakhir dengan kekalahan yang telak. Kaum Jabbarun dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa dengan mudah mengalahkan pasukan Bani Israel. Banyak dari mereka yang terbunuh, dan kekalahan itu menjadi bukti nyata bahwa tanpa pertolongan Allah, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan musuh sebesar dan sekuat kaum Jabbarun. Setelah kekalahan ini, Bani Israel akhirnya menerima nasib mereka. Mereka harus hidup di padang pasir selama 40 tahun, berputar-putar tanpa arah yang jelas, tersesat di gurun yang luas dan gersang. Masa pengembaraan ini tidak hanya menjadi hukuman fisik, tetapi juga ujian mental dan spiritual bagi mereka. Selama 40 tahun itu, satu persatu dari generasi yang penuh ketakutan dan ketidakpercayaan mulai wafat dan digantikan oleh generasi baru yang lahir dalam pengembaraan. Generasi ini tumbuh dalam keteguhan dan ketabahan, serta dilatih untuk menjadi kaum yang lebih kuat dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Selama masa hukuman tersebut, Nabi Musa terus memimpin kaumnya dengan kesabaran yang luar biasa. Dia tidak hanya memimpin fisik, tetapi juga menjadi pembimbing spiritual yang selalu mengingatkan Bani Israel akan janji Allah dan pentingnya taat kepada perintahnya. Meskipun Musa tahu bahwa generasi saat itu tidak akan memasuki tanah Kanaan, ia terus mendoakan dan membimbing mereka agar tetap berada di jalan yang benar. Pengembaraan selama 40 tahun di padang pasir menjadi pelajaran besar bagi Bani Israel. Mereka yang dulunya penuh keraguan dan ketakutan, kini menyaksikan bagaimana Allah menjalankan hukumannya dengan keadilan yang sempurna. Mereka belajar bahwa janji Allah tidak akan terwujud bagi mereka yang tidak taat dan tidak percaya kepadanya. Mereka juga menyaksikan bagaimana dua orang mukmin, Yusha bin Nun dan Khalid bin Fene, menjadi teladan iman yang teguh dan tidak goyah, meskipun di tengah ketakut dan tekanan dari kaumnya sendiri. Selama pengembaraan ini, Bani Israel terus menerima bimbingan dari Allah melalui Nabi Musa. Allah tidak meninggalkan mereka meskipun mereka dihukum. Dia terus memberikan mereka makanan dari langit, air untuk minum, dan perlindungan dari bahaya. Ini menjadi bukti bahwa meski mereka dihukum, Allah tetap menyayangi mereka dan memberikan kesempatan bagi generasi berikutnya untuk belajar dari kesalahan leluhur mereka. Pengembangan ini menjadi masa pembentukan karakter bagi Bani Israel. Mereka yang bertahan dari hukuman ini akan menjadi generasi yang lebih siap secara mental dan spiritual, serta fisik untuk menghadapi kaum Jabbarun yang menaklukkan tanah Kanaan. Allah merencanakan segala sesuatu dengan kebijaksanaannya yang sempurna, dan 40 tahun pengembaraan ini menjadi masa persiapan bagi mereka untuk menerima warisan yang telah dijanjikan kepada leluhur mereka. Setelah 40 tahun berlalu, generasi baru yang lahir dibesarkan dalam pengembaraan padang pasir akan siap untuk melanjutkan perjalanan mereka ke tanah Kanaan yang akan menggantikan Nabi Musa sebagai pemimpin. Kemenangan akhirnya sudah menanti, tetapi hanya bagi mereka yang taat dan percaya kepada Allah. Selanjutnya, yang terakhir, akhir kisah kaum Jabbarun. Setelah masa pengembaraan yang berlangsung selama 40 tahun,
Generasi baru Bani Israel mulai menunjukkan perubahan signifikan dalam hal keimanan dan keberanian mereka. Generasi yang penuh dengan ketakutan dan keraguan telah digantikan oleh generasi yang dibesarkan oleh keyakinan penuh kepada Allah dan kepemimpinan yang kokoh dari Nabi Musa. Serta kelak dari Yusha bin Nun dengan kebijaksanaan Allah, masa pengembaraan ini berfungsi sebagai waktu pembelajaran dan penguatan iman. Kini mereka siap untuk memenuhi janji Allah dan merebut tanah Kanaan. Setelah kematian Nabi Musa, kepemimpinan jatuh kepada Yusha bin Nun, pemimpin yang telah lama dikenal karena keberaniannya dan imannya yang teguh. Yusha mengingatkan Bani Israel bahwa kini saatnya untuk mengklaim tanah yang telah dijanjikan kepada mereka oleh Allah. Tanah yang dihuni oleh kaum Jabarun, bangsa yang begitu mereka takuti bertahun-tahun lalu. Namun, kali ini Bani Israel tidak lagi diliputi rasa takut yang sama. Mereka telah tumbuh menjadi kaum yang lebih tangguh, baik secara fisik maupun spiritual. Dipimpin oleh Yusha bin Nun, mereka mempersiapkan diri untuk memasuki tanah Kanaan dan berperang melawan kaum Jabarun. Bani Israel kini lebih disiplin, lebih bersatu, dan lebih percaya diri dalam keyakinan kemenangan akan datang dari Allah. Mereka percaya bahwa selama mereka taat kepada Allah dan mengikuti perintahnya, tidak akan ada musuh yang terlalu kuat untuk mereka kalahkan, termasuk kaum raksasa yang dulu membuat nenek moyang mereka gentar. Yusha mengarahkan pasukannya dengan hati-hati. Ia tahu bahwa meskipun Bani Israel sekarang lebih kuat dan berani, kaum Jabarun masih merupakan musuh yang sangat tangguh. Kota-kota mereka yang bertembok dan penduduknya yang raksasa bukanlah lawan yang mudah. Namun, Yusha juga tahu bahwa kesombongan kaum Jabarun yang percaya bahwa ukuran dan kekuatan fisik mereka membuat mereka tak terkalahkan adalah kelemahan besar yang dapat dimanfaatkan. Dengan persiapan matang dan strategi terencana, Bani Israel mulai mendekati wilayah kaum Jabarun. Allah memberikan arahan khusus kepada Yusha tentang bagaimana mereka harus mengepung dan menaklukkan kota-kota besar kaum raksasa itu. Salah satu kota pertama yang mereka hadapi adalah kota Yeriko, sebuah kota besar yang dikelilingi oleh tembok tebal yang tampaknya tidak bisa ditembus. Namun, Allah memberikan Yusha strategi khusus untuk mengelilingi kota itu selama 7 hari tanpa menyerang, hanya berbaris dengan iman bahwa Allah akan memberikan jalan bagi mereka. Pada hari ke-7, setelah melakukan apa yang diperintahkan Allah, tembok besar Yeriko runtuh secara ajaib dan Bani Israel dapat memasuki kota tersebut tanpa banyak perlawanan. Ini menjadi tanda nyata bagi mereka bahwa Allah bersama mereka dalam perjuangan ini. Kemenangan di Yeriko memberikan mereka semangat baru untuk melanjutkan penaklukan terhadap seluruh tanah Kanaan, termasuk kaum Jabarun. Setelah jatuhnya Yeriko, Bani Israel terus bergerak maju ke kota-kota lain yang dikuasai oleh kaum Jabarun. Meskipun kaum Jabarun bertarung dengan gigih, mereka tidak bisa menahan kekuatan Bani Israel yang berperang dengan iman dan keberanian. Satu demi satu kota-kota kaum Jabarun jatuh di tangan Bani Israel. Raksasa-raksasa yang dulu menakutkan kini runtuh oleh pasukan yang lebih kecil, tetapi dipenuhi dengan keyakinan bahwa Allah bersama mereka. Kaum Jabarun yang dulu terlihat begitu kuat dan tak terkalahkan, kini hancur oleh tangan kaum yang lebih lemah secara fisik, tetapi jauh lebih kuat dalam iman. Kekuatan fisik mereka, ukuran tubuh mereka yang besar, dan kesombongan mereka tidak mampu melawan kekuatan yang berasal dari keimanan yang benar. Satu demi satu, kota-kota dan wilayah yang dikuasai oleh kaum Jabarun jatuh ke tangan Bani Israel, hingga akhirnya tidak ada lagi kaum Jabarun yang tersisa di tanah Kanaan, dan tanah itu akhirnya menjadi milik Bani Israel, sebagaimana dijanjikan oleh Allah. Perjuangan panjang dan penuh tantangan ini akhirnya berbuah manis. Bani Israel yang dulu takut kepada kaum Jabarun kini menjadi kaum yang berhasil menaklukkan mereka. Kisah ini tidak hanya menjadi simbol kemenangan fisik, tetapi juga menjadi bukti bahwa kepercayaan kepada Allah adalah kunci dari semua kemenangan, baik di dunia ini maupun di akhirat. Yusha bin Nun sebagai pemimpin yang dipilih oleh Allah berhasil membawa Bani Israel ke tanah Kanaan, menepati janji Allah yang telah lama disampaikan kepada nenek moyang mereka. Kaum Jabarun yang pernah menjadi momok menakutkan bagi Bani Israel kini hanya tinggal sebagai kenangan dari sebuah bangsa yang hancur oleh kesombongan mereka sendiri. Setelah tanah Kanaan jatuh ke tangan Bani Israel, Yusha memimpin kaumnya untuk kehidupan dengan keadilan dan ketakwaan.
mengingatkan mereka untuk selalu taat kepada Allah dan menghindari kesombongan seperti ketidakpatuhan yang pernah membuat generasi sebelumnya gagal memasuki tanah ini. Bani Israel yang kini tinggal di tanah yang subur dan penuh keberkahan mendapatkan kehidupan yang makmur sebagaimana dijanjikan oleh Allah. Akhir kisah ini menjadi pelajaran yang kuat bagi semua generasi berikutnya. Kisah kaum Jabbarun dan Bani Israel mengajarkan bahwa kekuatan fisik dan kekuatan duniawi tidak akan ada artinya tanpa iman. Kesombongan kaum Jabbarun membawa kehancuran bagi mereka, sedangkan ketakutan yang dulu dimiliki oleh Bani Israel menjadi pelajaran yang berharga bahwa keyakinan pada Allah adalah senjata terkuat yang bisa dimiliki oleh manusia.